Pontianak yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor register sengketa 441-10-4-2022-PTUN-PTK antara Aristo Junior Osni selaku penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan PTK selaku tergugat akan segera dilaksanakan. Majelis akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register 441-10-4-2022-PTUN-PTK antara Aristo Junior Osni selaku penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan PTK selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Kepada para pihak dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Kepada para pihak silakan untuk duduk. Kepada penggugat, saudara datang sendiri atau bersama dengan kuasa hukum saudara? Saya datang bersama dengan kuasa hukum saya dan akan duduk yang SHMH selaku kuasa hukum saya. Baiklah, untuk saudara tergugat, saudara datang atau didampingi dengan kuasa hukum saudara? Saya datang didampingi oleh kuasa hukum saya, yaitu Ibu Aprisapati SHMH selaku kuasa hukum saya. Baiklah, diperintahkan kepada kuasa hukum tergugat untuk maju untuk menyerahkan surat kuasa khusus dan kartu identitas. Kepada penggugat, silakan maju untuk memeriksa. Silakan untuk kembali. Sesuai dengan penetapan Hakim Ketua Majelis, setelah dilakukannya pemeriksaan, maka akan sidang selanjutnya adalah persidangan untuk umum sesuai dengan pasal 74. Maka agenda sidang pada hari ini adalah penyampaian surat gugatan dari pihak penggugat. Saudara penggugat, apakah sudah siap dengan surat gugatan saudara? Sudah, Yang Mulia. Sebelumnya, saudara tergugat sudah menerima salinan surat gugatan. Sudah, Yang Mulia. Baiklah, pihak penggugat, Anda gugatan saudara ini mau dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Akan dibacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia. Pihak tergugat, apakah keberatan bila dibacakan pokok-pokoknya saja? Tidak, Yang Mulia. Baik, silakan kuasa hukum penggugat. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya akan membacakan objek sengketa, yaitu sertifikat hak milik 593 Kota Pontianak, tanggal 6 Januari 2010, saat ukur 30 Desember 2009, nomor 00421, atas nama Riel Manungu, bahwa pada tahun 2009, penggugat memilih tanah yang terletak di Kota Pontianak dengan luas 10.000 meter persegi, bahwa dengan adanya peran jual beli tersebut terbitlah akta jual beli nomor 4919 akta nomor 418 12 2009
tanggal 10 Desember 2009 bahwa penggugat telah menguasai tanah tersebut sejak terjadinya jual beli pada tahun 2009. Berdasarkan bukti surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan, bahwa penggugat juga sudah meminta kepada seseorang bernama Samuel untuk menjaga tanah miliknya sejak 2009 hingga sekarang, bahwa penggugat juga telah mengabarkan tanah miliknya bahwa pada tanggal 28 November 2021 menggugat ditelepon oleh Samuel, penjaga tanah milik penggugat, menginformasikan kepada penggugat bahwa di atas tanah milik penggugat telah diserobot oleh seseorang dan penjaga juga telah dipaksa oleh pengguna di lokasi tersebut telah dirusak. Bahwa dengan adanya informasi tersebut, pembukuan datang ke lokasi tanah miliknya di kota Pontianak. Sesampainya di lokasi tanah miliknya telah diserobot oleh seseorang dan pagar di atas lokasi tersebut telah dirusak, dan juga bahkan adanya muncul material bangunan di atas tanah miliknya, bahwa dengan adanya kejadian penyerobotan tersebut membuka beserta keluarganya untuk mencari informasi. Penggugat meyakini bahwa tanahnya telah diserobot oleh seseorang atas nama Riel Manu. Pada tanggal 13 Desember, penggugat melaporkan bahwa Riel Manu atas tindak pidana penyerobotan dan kerusakan yang dilakukan oleh Riel Manu dengan surat tanda terima laporan, bahwa pada tanggal 1 Februari penggugat meminta tolong kepada dia untuk dibantu dapat dipertemukan dengan saudara Riel Manu. Pada saat itu penggugat tidak mengetahui atas dasar apa Riel Manu mengklaim tanah milik penggugat. Jadi penggugat bersedia mencari informasi mengenai penyerobotan atas tanah penggugat, serta bersedia membantu pembuat untuk diadakan mediasi terhadap permasalahan yang dihadapi penggugat. Bahwa tanggal 9 Februari 2022, pihak kantor Kecamatan Pontianak Barat menyampaikan bahwa pihak Riel Manu tidak bersedia dimediasi karena Riel Manu menyampaikan telah memiliki hak sertifikat tanah, hak milik, dan tidak Riel Manu sudah memfotokopi bukti-bukti kepemilikannya kepada pihak Kecamatan Pontianak, bahwa biasanya kurangnya di atas pembukaan pengadukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa atas penerbitan objek sengketa yang sangat jelas itu telah cacat hukum, tidak cermat, dan tidak sistematik dalam menerbitkan objek sengketa, juga telah melanggar ketentuan pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dengan berikut, saya akan membacakan pokok gugatan berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan. Penggugat memohon kepada majelis hakim kiranya dapat berkenan memutuskan perkara yang aman. Keputusannya sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah secara singkat hak milik komponen 593 tanggal 6 Januari 2010 atas nama Riel Manu. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut sertifikat hak milik nomor 593 Kota Pontianak atas nama Riel Manu. Keempat, hukum terbuka untuk membayar biaya perkara, dan apabila kepada majelis hakim berpendapat baik, mohon keputusan yang seadil-adilnya. Baik, saudara penggugat, atas gugatan ini apakah masih ada perbaikan? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, kita telah memperkenankan penggugat untuk menyampaikan surat gugatannya. Maka agenda sidang selanjutnya adalah jawaban dari pihak tergugat. Yang tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban saudara? Belum, Yang Mulia. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menyiapkan jawaban? 2 jam, Yang Mulia. Untuk penggugat, apakah keberatan apabila sidang ditunda selama 2 jam ke depan? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada pihak tergugat untuk menyusun jawabannya, maka sidang akan ditunda selama 2 jam ke depan. Maka untuk itu sidang kami skors.
Skors dicabut. Saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan surat jawaban saudara? Siap Yang Mulia. Diperintahkan untuk maju untuk menyerahkan kepada majelis hakim. Saudara tergugat, atas jawaban saudara ini mau dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Dibacakan pokok-pokoknya saja Yang Mulia. Saudara penggugat, apakah saudara keberatan apabila jawaban dibacakan pokok-pokoknya saja? Tidak Yang Mulia. Baik, silakan saudara tergugat. Jawaban dalam perkara nomor 441-10-4-2022-PTUN-PTK dalam ekstensi mengenai keuangan bahwa tindakan pembuka mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negeri Pontianak adalah sebuah tindakan yang keliru dan tidak memiliki kebijakan hukum yang jelas. Karena substansi permasalahan yang diajukan adalah berkaitan dengan kepemilikan berdasarkan akta jual beli nomor 419 dan jual beli nomor 418-4418-12-2009 yang seharusnya diuji terlebih dahulu pada lembaga pengadilan umum, yang bahwa di samping hal tersebut, tindakan penggugat yang mengklaim panen objek sengketa dan menunjukkan sertifikat sangat nyata merupakan kompetensi lembaga peradilan umum yang memberikan petugas dan pengadilan. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum, bahwa tergugat menolak dengan tegas cerak dalil kebugaran mengenai kepentingan para penggugat dikaitkan kedemikian karena tanah yang diklaim oleh penggugat dengan merujuk sertifikat adalah suatu dalil yang keliru dan tidak memiliki tingkat hukum yang jelas. Kedua, tindak adanya kepentingan hukum. Pembuka dalam rangka mengajukan gugatan berdasarkan kepastian gugatan yang menjalankan tidak memiliki dasar atau hukum yang pasti mengenai tanah yang diklaim oleh penggugat. Di samping itu, pengakuan adalah perbedaan nomor antara objek sengketa dan memiliki penggugat yang berjasa jual beli atas kepemilikan utama. Dalil petugas pada intinya menyatakan penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 9 Februari 2022 merupakan dalil agar dapat menghindari ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena sudah jelas berdasarkan pencatatan Kantor Pertanahan Kota Pontianak pada saat pemrosesan penerbitan sertifikat telah dilakukan pengumuman data fisik yang yuridis pada tanggal 10 Juli 2009. Berdasarkan hal tersebut, kami memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menolak seluruh dalil berkaitan dengan jangka waktu pengajuan gugatan dalam babak perkara, bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok-pokok perkara kedua, bahwa ketiga telah menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pembuka nama tergugat, menyatakan menolak dengan tegas segala dalil-dalil yang menghubungkan dan yang diuraikan dan fasilitasi gugatan, dan bahwa berkaitan dengan penerbitan sertifikat sangat penting bagi petugas untuk menjelaskan terhadap sertifikat tersebut sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas. Yang kelima, bahwa sertifikat tersebut dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2009 melalui proses konversi pengemanan hak berdasarkan warga penerbitan berasal dari berkas tanah milik Indonesia hasil nomor 93 di poin 41420 pada
pada intinya menyatakan terbuka telah mengalami ketentuan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 serta aset-aset umum pemerintah yang baik adalah sangat nyatanya merupakan tindakan yang tidak berdasarkan, maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas terbuat permohonan kepada Majelis Hakim mengadili Tata Usaha Negeri Pontianak agar berkenan memutuskan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, penerima eksepsi tergugat menyatakan bahwa tergugat tidak memiliki kepentingan hukum dan tidak dapat diterapkan dalam pokok perkara 1. Menolak pengangkatan kebutuhan keseluruhan. Kedua, menyatakan sertifikat hak milik nomor 593 tanggal 6 Januari 2010, surat ukur nomor 00421 dari Media Kapi 2009 tanggal 30 Desember 2009, luas 10.000 meter atas nama tanah Riel Manungu, tetapi sah prosedur dan mampu membuat uang untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini. Baiklah, karena telah dibacakan jawaban dari pihak tergugat, maka agenda sidang selanjutnya adalah replik dari pihak penggugat. Apakah saudara penggugat sudah siap dengan replik saudara? Belum siap Yang Mulia. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menyusun replik? 7 hari Yang Mulia. Baiklah, kepada pihak tergugat, apakah keberatan apabila sidang ditunda selama 7 hari ke depan? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, Panitra, 7 hari ke depan, hari dan tanggal apa dan apakah dapat diselenggarakan sidang? Untuk 7 hari ke depan, hari Rabu tanggal 20 April 2022 dan dapat dilaksanakan sidang pada hari itu tersebut karena pada hari tersebut tidak diadakan sidang Yang Mulia. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada pihak penggugat untuk menyiapkan repliknya, maka untuk itu sidang akan ditunda selama 1 minggu ke depan dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 20 April tahun 2022. Sebelum sidang ditutup, apakah dari pihak penggugat ada yang ingin ditanyakan dari pihak tergugat? Tidak ada Yang Mulia. Baiklah, dikarenakan pada pihak telah hadir pada hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi karena pemanggilan ini dianggap secara resmi dan sah dari pengadilan. Maka untuk itu sidang kami itu tunda dan kami tutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa replik menghadiri sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 441-15-4-2022-PTUN-PTK melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak, apakah sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Baiklah, berdasarkan berita acara yang pada persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah penyerahan replik dari pihak penggugat. Pihak penggugat, apakah sudah siap dengan replik saudara? Sudah Yang Mulia. Baik, bisa diserahkan kepada majelis hakim. Saudara penggugat, atas replik saudara ini mau dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Dianggap telah dibacakan Yang Mulia. Kepada saudara tergugat, apakah keberatan? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, apabila replik dianggap telah dibaca dikarenakan pihak penggugat telah menyerahkan repliknya, maka agenda sidang selanjutnya adalah duplik dari pihak tergugat kepada pihak tergugat. Apakah sudah siap dengan duplik saudara? Belum, Yang Mulia. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menyusun duplik? 7 hari, Yang Mulia. Pihak penggugat, apakah keberatan apabila sidang ditunda selama 7 hari ke depan? Tidak Yang Mulia. Baiklah, Panitra, hari apa dan tanggal berapa? Apakah dapat diselenggarakan sidang untuk 7 hari ke depan?
hari Rabu tanggal 27 April 2022 dan dapat diselenggarakan sidang pada hari tersebut karena pada hari tersebut tidak ada persidangan yang lain. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk menyusun dupliknya, maka sidang akan ditunda selama 1 minggu ke depan dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 27 April tahun 2022. Sebelum sidang ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, dikarenakan para pihak telah hadir pada hari ini, maka tidak ada pemanggil lagi karena pemanggilan ini dianggap secara sah dan resmi dari pengadilan. Maka untuk itu sidang ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 441-15-10-4-2022-PTWN-PTK Kantor Pertanahan Kota Pontianak selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak, apakah sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Baiklah, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah penyerahan duplik dari pihak tergugat untuk saudara tergugat. Apakah sudah siap dengan duplik saudara? Siap yang mulia. Baik, bisa diserahkan kepada majelis hakim. Baik, pada saudara tergugat, atas duplik saudara ini mau dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Dianggap telah dibacakan yang mulia. Baik, untuk saudara penggugat, apakah keberatan apabila duplik dianggap telah dibacakan? Tidak yang mulia. Baiklah, dikarenakan pihak tergugat telah menyerahkan dupliknya, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian surat dari kedua pihak. Untuk mempersingkat waktu persidangan dari hakim, kami menawarkan apabila pembuktian surat kita selesaikan terlebih dahulu, baru nanti kita pembuktian saksi. Pembuktian saksi surat diawali dengan penggugat. Saudara penggugat, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menyusun alat bukti saudara? 7 hari yang mulia. Kepada pihak tergugat, selama 7 hari, apakah sudah siap dengan surat alat bukti surat saudara? Siap yang mulia. Baik Panitra, 7 hari ke depan, hari dan tanggal apa? Dan apakah dapat diselenggarakan sidang untuk 7 hari ke depan? Hari Rabu 4 Mei 2022 dapat diselenggarakan sidang pada hari tersebut karena tidak ada persidangan lain di hari tersebut yang mulia. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada para pihak, penggugat dan tergugat untuk menyiapkan alat bukti suratnya, maka sidang akan ditunda selama 1 minggu ke depan dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 4 Mei tahun 2022. Sebelum sidang kami tutup, apakah dari pihak penggugat ada yang ingin ditanyakan? Tidak yang mulia. Saudara tergugat, ada yang ingin disampaikan? Tidak yang mulia. Baiklah, dikarenakan para pihak telah hadir pada hal ini, maka tidak perlu dipanggil lagi karena baiklah pemanggilan ini dianggap secara sah dan resmi dari pengadilan. Maka untuk itu sidang kami tunda dan kami tutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 441-10-4-2022-PTWN-PTK antara Aristo Juniosmi selaku penggugat melawan Kantor Pertanahan Pontianak selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah penyerahan alat bukti surat dari kedua pihak yang diawali dari pihak penggugat. Saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan surat alat bukti surat saudara? Sudah yang mulia. Baik, bisa serahkan kepada majelis hakim, kepada pihak tergugat diperintahkan untuk maju untuk memeriksa alat bukti surat. Baik, silakan. Baiklah, setelah penyerahan alat bukti surat dari pihak penggugat, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian surat dari pihak tergugat. Diperintahkan untuk saudara tergugat menyerahkan kepada majelis hakim. Dan kepada pihak penggugat diperintahkan untuk maju untuk pemeriksanya. Ya, silakan. Baik, dikarenakan kedua belah pihak telah menyerahkan alat bukti suratnya, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian para saksi. Kepada pihak penggugat, apakah sudah siap dengan saksi saudara? Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menghadirkan saksi? Saya membutuhkan waktu 7 hari yang mulia. Saudara tergugat, apakah keberatan apabila sidang ditunda selama 7 hari ke depan? Tidak yang mulia. Baiklah, panitera, 7 hari ke depan, hari dan tanggal apa, dan apakah dapat diselenggarakan sidang untuk 7 hari ke depan? Hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 dapat diselenggarakan sidang pada hari tersebut karena pada hari tersebut tidak ada persidangan lain. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk menghidupkan saksi, maka sidang kami tunda selama 7 hari ke depan dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022. Sebelum sidang kami tutup, apakah dari pihak penggugat ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Dan tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak yang mulia. Baiklah, dikarenakan para pihak telah hadir pada hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi karena pemanggilan ini dianggap sebagai pemanggilan yang resmi dan sah dari pengadilan, maka untuk itu sidang ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dengan nomor register sengketa 441-15-4-4-2022-PTUN antara Aristo Juniosni selaku penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Para pihak, apakah sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Baiklah, berdasarkan berita acara pada persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembuktian para saksi yang diawali dari pihak penggugat. Saudara penggugat, apakah saudara siap dengan saksi saudara? Siap yang mulia. Berapa orang yang akan Anda hadirkan? 2 orang yang mulia. Baiklah, petugas hadirkan saksi utama. Duduk. Saudara saksi, apakah dalam kondisi sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, yang mulia. Sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara. Harap dijawab dengan jelas. Apakah Anda mengerti? Berarti yang mulia. Nama, Nama saya Justin yang mulia. tempat tanggal lahir, Pontianak, 17 Januari 1977. alamat, Alamat saya di Purnama yang mulia. pekerjaan,
sebagai staf pemerintah di kantor Kecamatan Sungai Beliung. Agama, Agama saya Kristen yang mulia. jenis kelamin laki-laki dan keluarga negaraan Indonesia, apa benar? Iya benar yang mulia. Apakah saudara saksi mengenal dari pihak penggugat? Saya mengetahui dari pihak penggugat hanya sebatas orang yang melapor mengenai sengketa sertifikat tanah di kantor kecamatan saya. Akan tetapi selebihnya saya tidak mengenal penggugat yang mulia. Bagaimana dari pihak tergugat? Apakah Anda mengenal? Saya tidak mengenal pihak tergugat yang mulia. Sebelum saudara saksi memberikan keterangan, saya akan mengangkat sumpah. Apakah saudara bersedia? Saya bersedia yang mulia. Silakan maju ke depan. Petugas, tolong bantu saya dalam pengangkatan sumpah. Saudara saksi, silakan tirukan lafal sumpah yang saya ucapkan. Demi Tuhan, saya bersumpah Demi Tuhan, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih yang mulia. Baik, saya mulai bertanya. Jabatan saksi di kantor Kecamatan Sungai Beliung sebagai apa? Jabatan saya yang mulia di kantor Kecamatan Sungai Beliung adalah sebagai staf pemerintah yang mulia. Apa saja tugas saudara sebagai staf? Tugas saya mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran tanah, masalah tanah, dan juga surat keterangan yang berkaitan dengan tata kecamatan yang mulia. Baik, saudara saksi, apa saudara saksi ketahui mengenai sengketa ini? Yang pertama, saya tidak mengetahui adanya penertiban sertifikat nomor 593 karena permintaan sertifikat tersebut tidak melalui kantor kecamatan saya. Kemudian yang kedua, saya tidak pernah menyerahkan fotokopi sertifikat kepada saudara penggugat. Akan tetapi saudara penggugat yang telah menyerahkan pada saya melalui handphone. Dan yang ketiga, saya tidak mengetahui bahwa baik saudara tergugat pernah menyerahkan sertifikat hak milik pada pihak penggugat. Tadi saudara saksi bilang diserahkan melalui handphone. Apakah itu melalui chat pribadi atau bagaimana? Melalui chat pribadi yang mulia. Baiklah, penggugat, apakah saudara penggugat ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Baik saudara saksi, pertanyaan pertama. Apakah saudara saksi pernah mencatat nama objek sertifikat sengketa atas nama Riel Manu? Saya tidak pernah mencatatkan objek sengketa atas nama Riel. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah saudara saksi mengetahui adanya laporan penyerobotan tanah milik Riel Manu dan apakah sudah ada upaya penyelesaian yang dilakukan? Saya mengetahui laporan penyerobotan tersebut karena sewaktu itu Riel Manu bersama istrinya dan upaya yang telah dilakukan adalah secara berkeluarga dengan melalui telepon oleh orang yang ada di lokasi tersebut dan juga membawa fotokopi sertifikat oleh penggugat. Akan tetapi dari penyelesaiannya belum selesai seperti itu. Baiklah, pertanyaan terakhir. Apakah saudara saksi sendiri pernah melihat kedua sertifikat tanah tersebut secara langsung dan meninjau tanah tersebut secara langsung? Saya pernah melihat kedua sertifikat tersebut secara langsung. Dan ketika saya datang di lokasi tersebut, ada suatu bangunan, akan tetapi saya tidak pernah mencocokkan dari kedua sertifikat tersebut. Baik, cukup yang mulia. Baik, dari pihak tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Ya, silakan. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui adanya laporan tentang penyerobotan tersebut? Ya, saya mengetahui adanya laporan penyerobotan tersebut.
kapan terjadinya penyerobotan tersebut? Kejadiannya itu terjadi sekitar 2021 dan 2022. Apakah saudara saksi mengetahui siapa orang yang melakukan penyerobotan tersebut? Ya, saya mengetahui. Yang telah melakukan penyerobotan tersebut adalah saudara dari Aristo Junior. Baik, bagaimana tindak lanjut dari laporannya? Awalnya diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, karena laporan tersebut tidak secara tertulis, maka tidak kunjung menemui penyelesaiannya. Berarti di lokasi tersebut terdapat adanya dua sertifikat ganda. Iya, benar. Di sana ada 2 sertifikat ganda. Akan tetapi saya belum pernah mencocokkan dari kedua sertifikat tersebut. Baik, sudah cukup yang mulia. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara masih berada pada keterangan saudara? Iya, yang mulia. Masih ada yang ingin ditambahkan lagi? Cukup, yang mulia. Baiklah, saya lanjutkan saudara penggugat, apakah masih ada pertanyaan? Sudah cukup yang mulia. Baik, selanjutnya saudara saksi, keterangan Anda kami anggap cukup dan silakan meninggalkan ruangan sidang. Akan tetapi silakan mengambil kartu identitas di meja panitia terlebih dahulu. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan saksi kedua dari pihak penggugat. Petugas tolong hadirkan saksi kedua dari pihak penggugat. Silakan menunjukkan kartu identitas Anda. Silakan duduk. Saudara saksi, apakah dalam kondisi sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat dan siap mengikuti, yang mulia. Sebelumnya, saya akan menanyakan identitas saudara. Harap dijawab dengan jelas. Anda mengerti? Nama, Samuel. tempat tanggal lahir, Tampang 4 Juni 1997. alamat, Palima. pekerjaan, Saya karyawannya Pak Junior, mengurusi tanahnya. agama, Kristen. jenis kelamin laki-laki dan kewarganegaraan Indonesia. Apa benar? Benar, yang mulia. Apakah saudara saksi mengenal dari pihak penggugat? Saya mengenal Pak Junior ini, majikan saya yang menurut saya musim tanahnya, itu saya kenal. Bagaimana dari pihak tergugat? Apakah Anda mengenal? Tidak kenal, ya. Baik, sebelum memberikan keterangan, saya akan mengangkat sumpah. Saudara, apakah saudara berkenan? Berkenan, yang mulia. Silakan maju ke depan. Petugas tolong bantu saya dalam pengangkatan sumpah. Silakan tirukan lafal sumpah yang saya ucapkan. Demi Tuhan, saya bersumpah Demi Tuhan, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan kembali ke tempat. Baik, saya mulai bertanya. Saudara saksi, apa yang Anda ketahui mengenai sengketa ini? Mengenai masalah sengketa itu, saya dengar-dengar sertifikat itu saya tidak tahu benar. Saya itu disuruh Pak Junior hanya menjaga tanahnya. Pengurusan saya itu tahu soalnya rumah saya juga dekat di situ. Jadi saya sudah tahu kalau ada pengurusan lahan itu pakai bulldozer. Anda bilang bahwa ada pemberusakan dengan bulldozer. Apakah Anda tahu siapa yang melakukan atau menyuruh lakukan pemberusakan tersebut? Dari operator bulldozernya langsung itu disuruh orang yang bernama Pak Sahrul. Baiklah, dari pihak tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi tahu luas objek sengketa? Kalau luas saya tidak tahu. Apakah saudara saksi pernah tinggal di lokasi tersebut? Kalau tinggal saya tidak pernah.
Apakah saudara saksi melihat petugas dari kantor pertanahan datang mengukur? Selama saya mengurus tanah tersebut, saya tidak pernah melihat ada orang dari kantor pertanahan mengukur tanah secara lancar. Sepengetahuan saudara, di mana saja batas objek tersebut? Kalau batas dari tanah itu, ya dari timur itu ada perumahan, di selatan ada perumahan, di barat di jalan utara ada semua. Apakah saudara tahu pemilik rumah tersebut? Pemiliknya saya tidak tahu. Sudah cukup yang mulia. Baiklah, apakah saudara saksi masih tetap ada keterangan? Tetap yang mulia. Masih ada yang ingin ditambahkan lagi? Tidak yang mulia. Baik, apakah saudara penggugat ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, saudara saksi, keterangan Anda kami anggap cukup. Silakan meninggalkan ruang sidang, tapi sebelumnya menghadap di meja panjang. Baik yang mulia. Baiklah, saudara penggugat, apakah ada saksi yang akan dihadirkan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, dikarenakan saksi dari pihak penggugat telah selesai, maka agenda selanjutnya pemeriksaan saksi dari pihak tergugat. Kepada saudara tergugat, apakah sudah siap dengan saksi saudara? Belum yang mulia. Berapa waktu yang Anda butuhkan untuk menghadiri saksi? 7 hari yang mulia. Pihak penggugat, apakah keberatan bila persidangan ditunda selama 7 hari ke depan? Tidak yang mulia. Baiklah, Panitra, 7 hari ke depan, hari dan tanggal berapa, dan apakah dapat menyelenggarakan sidang? Baik, 7 hari ke depan, hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 dapat diselenggarakan pada hari tersebut karena tidak ada sidang pada hari tersebut. Yang mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan pada pihak tergugat untuk menghadiri saksi, maka sidang akan ditunda selama 7 hari ke depan dan diajukan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022. Sebelum sidang ditutup, kepada pihak tergugat apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Pihak tergugat? Tidak yang mulia. Baiklah, dikarenakan para pihak telah hadir, maka tidak perlu dipanggil lagi karena pemberian ini dianggap sebagai pemanggilan resmi dari sah dan pengadilan. Maka untuk itu sidang kami tunda dan kami tutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang mengadili dan memeriksa dengan sengketa tata usaha negara dengan nomor register 441-10-10-4-2022 PT-UN PTK antara Aristo Junio selaku penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Pontianak selaku tergugat. Dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, berdasarkan berita acara persidangan minggu lalu, maka pada hari ini agenda sidang adalah pembuktian dari pihak tergugat. Saudara tergugat, apakah sudah siap dengan saksi saudara? Sudah yang mulia. Berapa orang yang dihadirkan pada hari ini? Ada 2 yang mulia. Baiklah, petugas hadirkan saksi pertama dari pihak tergugat. Saksi silakan maju dan tunjukkan kartu identitasnya. Silakan kembali. Baik, sebelumnya saya akan menanyakan identitas kepada saksi. Nama, Nama saya Wiranto yang mulia. tempat dan tanggal lahir, Pontianak 12 Februari 1978. alamat, Alamat saya di Dansen yang mulia. kerjaan, Kerjaan saya wira swasta yang mulia. agama, Agama saya Kristen yang mulia. jenis kelamin laki-laki, kewargaan negara Indonesia, apakah betul? Betul yang mulia. Baik, apakah saudara saksi mengenal dari pihak penggugat? Saya tidak mengenal dari pihak penggugat yang mulia. Kalau dari pihak tergugat, Saya kenal karena tergugat adalah pihak yang telah membantu saya mengurus sertifikat pendidik atas nama saya yang mulia. baik, apakah saudara saksi siap untuk bersumpah? Siap yang mulia. Untuk petugas boleh bantu saya dalam mengucapkan sumpah. Saudara saksi silakan tirukan sumpah yang akan saya ucapkan.
Demi Tuhan saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji sebagai saksi bahwa saya akan mengatakan yang sebenarnya dan tiada yang lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Baik, saya akan menanyakan kepada saksi. Saksi bisa jelaskan apa yang saudara ketahui tentang peristiwa yang terjadi? Jadi, pada tanggal 6 Januari 2010, saya telah memilih sebidang tanah dengan luas 10.000 meter dengan sertifikat hak milik nomor 593 Kota Pontianak serta surat ukur nomor 00421 Pontianak 2009 pada tanggal 30 Desember 2009 yang tentunya telah tercatat secara resmi di kantor pertanahan Pontianak. Beberapa kemudian saya mendapat kabar bahwa ada pihak yaitu penggugat telah meminta fotokopi sertifikat hak milik atas tanah saya di kantor Pontianak. Saya sendiri tidak tahu alasan dari pembuat meminta fotokopi tersebut. Kemudian, petugas juga mengatakan bahwa saya telah melakukan penyerbotan tanah milik penggugat, yang padahal juga saya tidak tahu terkait tanah maupun batas-batasnya milik penggugat tersebut. Dan beberapa kemudian, saya dihubungi oleh kecamatan agar saya bisa langsung datang ke kantor untuk bertemu dengan penggugat dan menyelesaikan masalah penyerbotan ini secara kekeluargaan dan mediasi. Baik, dari pihak penggugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, apakah saksi Rial tahu bahwa sertifikat tanah terdahulu tersebut berada di bawah nama Aristo Junior? Saya tidak tahu. Yang kedua, bagaimana saksi Rial mengetahui bahwa tanah tersebut masih belum bisa disertifikatkan oleh penggugat? Di sini saya tidak kenal dengan penggugat dan saya juga tidak tahu terkait tanah yang sudah atau belum disertifikatkan oleh penggugat. Baik, terima kasih. Baiklah, saudara tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui sebelumnya adanya orang lain yang punya sertifikat selain Anda di lokasi tersebut? Saya tidak tahu. Karena lokasi itu dipikir saya sesuai dengan sertifikat hak milik dan surat ukur atas tanah saya yang tentunya saya juga dapat secara resmi dari kantor PPN 2. Apakah saksi tahu mengenai adanya penyerobotan tersebut? Saya baru tahu setelah dihubungi oleh pihak kantor kecamatan Pontianak. Padahal sebelumnya tidak pernah ada laporan mengenai objek sengketa sejak saya membeli tanah tersebut. Sudah cukup yang mulia. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara masih tetap pada keterangan saudara? Ya, yang mulia. Baiklah, selanjutnya, apakah saudara tergugat masih ada pertanyaan lagi? Tidak yang mulia. Baiklah, keterangan saudara saksi kami anggap cukup dan silakan meninggalkan ruangan persidangan. Sebelumnya, silakan mengambil kartu identitas ke meja panitera. Selanjutnya adalah pemeriksaan dari saksi kedua tergugat. Petugas hadirkan saksi kedua dari tergugat. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan dari saksi kedua tergugat. Petugas hadirkan saksi kedua dari pihak tergugat. Silakan. Baik, silakan maju dan tunjukkan kartu identitasnya. Baik, yang mulia. Apakah saudara saksi dalam keadaan sehat? Sehat dan siap, yang mulia. Sebelumnya saya akan menanyakan identitas kepada saksi.
Nama, Jackson yang mulia. tempat tanggal lahir, Pontianak 17 April 1965. alamat, Sebenarnya yang mulia. pekerjaan, Polisi yang mulia. agama, Islam yang mulia. berjenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia. Apakah betul? Betul yang mulia. Apakah saudara saksi mengenal dari pihak penggugat? Mengenal yang mulia, karena dari pihak penggugat ini melapor pada kantor kepolisian. Jika dari pihak tergugat, Mengenal yang mulia, karena sebagai saksi ahli dari pihak tergugat. baik, saudara saksi siap untuk disumpah. Siap yang mulia. Untuk petugas boleh membantu saya untuk mengucapkan sumpah. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Terima kasih yang mulia. Baik, saya akan bertanya pada saudara saksi. Para saudara saksi, apakah dapat menceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Jadi begini yang mulia, berdasarkan laporan dari pihak penggugat yaitu saudara Aristo Junio yang memiliki tanah yang pada waktu itu terjadi jual beli dan telah terbit akta tanah dengan nomor yang telah dilaporkan kepada saya, dan dari keterangan tersebut saudara Aristo Junio mengatakan yang dimilikinya dijaga oleh seseorang, lalu seseorang tersebut menelpon pada istri Aristo Junio yang telah terjadi penyerobotan tanah yang dimilikinya. Lalu saudara Aristo Junio dan istrinya menuju lokasi tempat tersebut dan di sana terdapat alat material tersebut. Baik, tadi saudara saksi mengatakan bahwa mereka melapor dan saudara saksi tidak melanjutkan lapor itu. Kenapa? Saya tidak melanjutkan laporan itu karena barang bukti yang dibawa kurang menurut saya, karena saudara Aristo Junio ini membawa barang bukti yang berupa akad jual beli tidak disertai surat hak milik atau sertifikat tanah tersebut. Baiklah, tergugat, apakah saudara ada pertanyaan? Tidak, yang mulia. Baik, dari pihak penggugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Kepada saksi ahli, apakah setelah laporan dari pihak penggugat tidak diterima, adakah upaya penggugat untuk melengkapi laporan tersebut dengan bukti yang lebih memadai? Sama sekali tidak ada upaya dari pihak penggugat. Baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Baik, pihak tergugat, apakah saudara ada pertanyaan? Ada, yang mulia. Silakan. Apakah saudara saksi mengetahui siapa yang melakukan penyerobotan? Berdasarkan laporan dari penggugat, yang melakukan penyerobotan adalah saudara dia. Apakah saudara saksi pernah melihat langsung di lokasi? Belum pernah. Apakah dalam laporan tersebut penggugat menunjukkan buktinya adanya hak milik objek sengketa? Penggugat hanya menunjukkan akad jual beli tanpa menunjukkan surat hak milik atau sertifikat tanah. Baik, terima kasih. Sudah cukup, yang mulia. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara masih dengan keterangan saudara? Masih yang mulia. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Cukup yang mulia. Baik, kepada pihak tergugat, apakah masih ada pertanyaan? Cukup, yang mulia. Baiklah, saudara saksi, keterangan Anda kami anggap cukup. Silakan meninggalkan ruang sidang. Sebelumnya, silakan ambil kartu identitas di panitera. Baik, yang mulia. Saudara, apakah masih ada saksi yang dihadirkan? Cukup, yang mulia. Baiklah, maka dari pemeriksaan saksi dari pihak penggugat telah selesai. Maka agenda selanjutnya adalah pemeriksaan saksi dari pihak tergugat. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register 441-10-4-2022 PTN PTK antara Aristo Junio selaku penggugat melawan Kantor Pertanahan Pontianak selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan terbuka untuk umum. Baiklah.
Baiklah, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada siang ini adalah penyerahan kesimpulan dari kedua belah pihak. Pihak penggugat, apakah sudah siap dengan kesimpulan saudara? Sudah siap Yang Mulia. Silakan maju dan serahkan kepada majelis hakim. Baik, selanjutnya kepada pihak tergugat, apakah sudah siap dengan kesimpulan saudara? Sudah siap Yang Mulia. Baik, silakan diserahkan kepada majelis hakim. Baiklah, karena kedua belah pihak sudah menyerahkan kesimpulan, maka untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk bermusyawarah dan memberikan keputusan, maka persidangan akan ditunda selama 2 minggu ke depan. Kepada para pihak penggugat, apakah keberatan? Tidak Yang Mulia. Kepada para pihak tergugat, apakah keberatan? Tidak Yang Mulia. Bisa menunggu persidangan 2 minggu ke depan? Bisa Yang Mulia. Baiklah, panitera, 2 minggu ke depan, hari dan tanggal apa dan apakah dapat diselenggarakan? Baik, untuk 2 minggu ke depan, hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 dapat diselenggarakan sidang pada hari tersebut karena tidak ada persidangan lain yang mulia. Baiklah, untuk menyiapkan keputusan maka sidang ditunda selama 2 minggu ke depan dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 8 Juni tahun 2022. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan, tergugat, dan apa yang ingin disampaikan? Tidak Yang Mulia. Untuk pihak penggugat, Tidak ada Yang Mulia. sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 441-15-10-4-2022 PTUN PTK antara Aristo Junior selaku penggugat melawan Kantor Pertanahan Pontianak selaku tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, mengadili dalam eksepsi penerima eksepsi ekstraksi tergugat tentang penggugat tidak memiliki kepentingan dalam pokok perkara. 1. Dinyatakan pernyataan tergugat tidak diterima. 2. Untuk mengumpulkan membayar biaya perkara sejumlah Rp562.000. Demikian putusan ini dibutuhkan dalam rapat musyawarah pada tanggal 8 Juni 2022 oleh Majelis Hakim Tata Usaha Negara Pontianak yang terdiri dari Galang sebagai Hakim Ketua Majelis kita, Raka Nusantara SMH sebagai anggota, Diana Milo SMH sebagai anggota. Keputusan Hakim Majelis Hakim pada hari ini dibacakan dan dipublikasikan dan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh Panitera Margareta Limon. Dalam sengketa ini telah dibacakan Majelis Hakim sebagaimana tanggapan saudara penggugat atas putusan tersebut. Kami tidak menerima keputusan tersebut. Saya mengajukan banding. Baik, saudara tergugat, bagaimana tanggapan saudara? Kami menerima Yang Mulia. Baik, bagi yang tidak puas dengan keputusan ini, dalam penuntut upaya hukum banding kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan tenggang waktu 14 hari terhitung putusan ini. Sejak dibacakan dengan selesainya pembacaan putusan, maka selesai sudah seluruh rangkaian pemeriksaan dalam sengketa ini. Dan selanjutnya persidangan dan sengketa ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Lebihin disketnya guys. Oh, jangan lihat mereka duduk. Untuk 7 hari ke depan. Diam dia. Oke.
Baik, saya mulai bertanya. Guys. Obat, cowok.